semuanya. Di sini kami berempat berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat kerajinan keramik yang berada di kota Bandung loh. Tepatnya berada di Jalan Taman Pramuka Bandung yang bernama Toko Elina Keramik. Di sini menjual berbagai jenis macam kerajinan yang berbahan dasarkan tanah liat loh. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Toko Elina Keramik, mari kita simak video wawancara berikut ini. Aku manajer di Elina Keramik dan juga anak dari Ibu Elina, itu ownernya dari Elina. Nah Kak, apa aja sih barang-barang yang dijual di tempat ini? Ya, jadi kalau di Elina Keramik ini tuh kita ada berbagai macam barang ya. Terutama ada tableware itu seperti kayak gini, kayak gelas atau misalnya mangkok, piring, gitu ya, penjual kompas kayak gitu. Jadi tableware itu keramik yang isinya tuh ada di meja kayak gitu ya. Jadi gelas, tas. Selain itu juga kita juga menjual home decoration. Home decoration itu contohnya kalau di belakang kayak misalnya buat papan rumah atau misalnya gantungan kunci kayak gitu dari keramik kayak gitu. Jadi kita macam-macam sih, ada tableware, ada home decoration, ada juga artwork keramik atau artwork ketajaman rumah kayak contohnya yang ada di jadi beragam. Kalau boleh tahu siapa yang merintis usaha keramik ini? Yang merintis itu ibu saya, Ibu Elina. Kalau Ibu Elina itu dulu kuliahnya jurusan seni keramik. Jadi setelah lulus waktu itu tahun 8 saya baru memulai secara resmi membuat video keramik. Jadi setelah lulus kuliah langsung membangun usaha ini? Iya, jadi dari waktu kuliah udah lulus, mulai coba buat nanti mungkin nggak langsung membuat video secara resmi ya, jadi jual cicilan dulu kayak gitu. Setelah jual-jualan udah bisa kumpul modal baru membuat aplikasi secara resmi itu. Apa sih motivasi dari mama kakak untuk kayak saya mau nih untuk menggeluti usaha keramik ini? Karena memang dulu kuliah di jurusan keramik dan juga memang interestnya atau sukanya keramik dulu. Jadi waktu dulu kuliah di sini kan ada banyak macam kan jurusannya. Ada yang kuliah desain grafis, ada yang kuliah desain interior, atau ada yang misalnya masih terus melukis. Tapi kalau secara buku itu di sini karena memang sukanya keramik sih. Jadi dan sekarang membuat toko keramiknya. Kemudian bagaimana sistem pemasaran yang kakak gunakan dalam menjual keramik ini? Kalau sistem pemasaran, kalau zaman sekarang sih udah pasti sosial media ya udah pasti lewat Instagram, udah gitu juga akhirnya juga ada websitenya kayak gitu, terus WhatsApp juga udah kontak, sama mungkin juga di Tokopedia juga ada, sama di TikTok juga ada, cuma karena ini jatuhnya mungkin ini UMKM-nya jadi tenaga pekerjanya juga gak banyak, jadi mungkin untuk sekarang sih kita fokusnya masih di Instagram sih yang utamanya itu. Kalau boleh tahu, usaha ini dimulai sejak tahun berapa Kak? Dari tahun 2001 sampai sekarang. Biasanya di mana aja sih kerajinan ini dipasarkan? Kalau kerajinannya selain di toko di sini, kita juga nitipin juga kayak misalnya di toko-toko gift shop kayak gitu di Kota Bandung, sama kita juga nitipin di Museum Geologi Bandung. Kayak kita menjual cincin permata dari keramik ke Museum Geologi. Jadi selain di sini di toko di sini juga ada di beberapa tempat di Kota Bandung. Misalnya kayak ada bazar-bazar atau pameran-pameran seni itu, apakah suka berpartisipasi? Iya, kalau bazar pameran juga kita suka ikut, terutama
di Jakarta sih seringnya. Di Jakarta ada namanya pameran Inapar, itu pameran mengenai kerajinan se-Indonesia. Kita sekali di situ untuk memasarkan produk-produk kita juga. Kira-kira harga kerajinan keramik yang ada di sini berapa ya Kak? Nah, kalau di sini kisaran harganya ada yang dari murah sih, dari misalnya 10.000 kayak gitu, kayak gantungan kunci kayak gitu, dengan kunci cenderamata yang kecil, yang ukurannya kecil, sampai yang jutaan juga ada, misalnya kayak 2 juta, 3 juta, kayak misalnya contoh lukisan keramik kayak gitu. Jadi semua tergantung murah atau tergantung desainnya juga sih. Nah, Kak, bagaimana sih cara pembuatannya mulai dari awal sampai akhir? Nah, oke, kalau misalnya pembuatannya itu keramik itu cukup panjang ya, jadi bisa jadi kurang lebih 2 mingguan dari awal membuat sampai akhir. Jadi pertama-tama tuh kita membuat dari tanahnya dulu, tanahnya bulat, kayak gitu nanti dibentuk. Nah, dibentuknya tuh macam-macam, ada tekniknya, ada yang namanya teknik putang, ada teknik diketak, atau juga misalnya teknik hand build yang pakai tangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah dibentuk, misalnya bentuk gelas gitu, nanti kita tunggu sampai 2-3 harian sampai setengah kering. Kalau udah setengah kering, kita trimming atau kita bubut biar lebih halus lagi. Nah, kalau udah baru kita jemur lagi sampai kering, terus kita bakar. Pembakaran pertama namanya pembakaran di split di ovennya gitu, yang sudah kering. Bakarnya itu kurang lebih 8 jam, suhunya kurang lebih 700 derajat. Nah, kalau misalnya udah dibakar, baru kita bisa warnain. Lagi diwarnain kayak gini yang contohnya. Kalau udah diwarnain, baru dibakar lagi pembakaran yang kedua. Jadi dibakarnya kalau keramik itu 2 kali kalau di sini gitu ya. 2 kali pembakaran kedua, suhunya 1200 derajat, kurang lebih 8 jam juga. Nah, kalau misalnya udah, baru nanti proses finishing. Jadi misalnya udah sering bakar, ada gelasnya yang misalnya nggak rata atau apa, nanti kita kikir atau apa biar halus kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau proses buat keramik. Jadi butuh waktu yang lama dan bisa sehari jadi cukup panjang. Nah, itu tadi teman-teman pengenalan singkat mengenai kerajinan keramik yang ada di Elina Keramik. Bagi kalian yang tertarik dengan keramik-keramik yang ada di sini, kalian boleh langsung cus aja mampir ke sini ya. Karena di sini ada art class-nya juga loh. Dan semoga apa yang kami sampaikan lewat wawancara tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. See you teman-teman.